Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Roma pasal ke-16 ayat 4 dan ayat ke-5a. Roma ke-16 ayat ke-4 dan ayat ke-5 bagian A. Demikianlah firman Tuhan. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat, bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebelumnya kita sudah belajar mengenai suami istri Aquila dan Priscilla, di mana Paulus menyaksikan bahwa mereka adalah teman-teman sekerja Paulus. Demikian juga Paulus melanjutkan kesaksiannya bahwa mereka itu mempertaruhkan nyawanya untuk hidup Paulus. Dan sekarang kesaksian Paulus selanjutnya adalah rumah mereka dipakai untuk gereja, ataupun rumah mereka dipakai untuk tempat ibadah. Itulah sebabnya maka kita punya keyakinan gereja Roma ini bukan gereja yang besar secara jumlah jemaat, tetapi gereja rumah tangga, di mana pemilik rumahnya adalah Aquila dan Priscilla. Di dalam pasal pertama kitab Roma sudah dijelaskan bahwa iman jemaat ini tersiar ke seluruh dunia. Bisa kita bayangkan, gereja rumah tidak banyak jemaatnya, tapi dari gereja rumah ini iman mereka tersiar ke seluruh dunia. Rumah siapa? Rumah Aquila dan Priscilla. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya kira semua kita senang memiliki rumah. Apalagi rumah itu cukup besar, mentereng, dan itu sudah milik kita. Tidak ada orang yang tidak senang memiliki rumah. Tetapi untuk apakah rumah diberikan Tuhan untuk kita sebagai orang Kristen? Tentu yang pertama adalah tempat kita berkumpul, keluarga, suami istri, dan anak-anak. Tempat kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan mungkin juga rumah kita itu adalah tempat persinggahan keluarga kita, teman-teman kita, sehingga rumah kita itu bisa menjadi berkat. Tetapi kita melihat Aquila dan Priscilla ini, rumah mereka bukan saja tempat berkumpul keluarga, rumah mereka bukan saja tempat persinggahan keluarga besar bersama dengan sahabat-sahabat mereka, tapi rumah mereka dipakai menjadi gereja
ataupun tempat ibadah. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan berikan kita hari ini sebuah rumah. Tujuan Tuhan salah satu, agar rumah kita itu menjadi tempat kita berdoa. Rumah kita itu juga menjadi tempat orang mencari Tuhan, di mana firman Tuhan diberitakan. Dan rumah kita itu adalah tempat orang lain untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, sebagaimana gereja di mana kita beribadah setiap minggunya. Waktu Aquila dan Priscilla berada di Roma, rumah mereka menjadi tempat ibadah. Demikian juga waktu mereka berada di Korintus, rumah mereka juga adalah tempat ibadah. Demikian juga waktu mereka ada di Efesus, rumah mereka pakai untuk tempat beribadah, di mana Aquila dan Priscilla, di situ rumah mereka dipakai untuk menjadi tempat ibadah. Ini luar biasa, saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini saya berkata kepada kita semuanya, adakah rumah kita itu kita izinkan agar dipakai Tuhan menjadi tempat ibadah, agar dipakai untuk menjadi tempat berdoa, agar dipakai menjadi tempat orang lain mencari Tuhan? Atau rumah kita itu hanya dipakai untuk kepentingan keluarga kita saja? Tetapi pasangan suami istri ini, mereka sehati bahwa rumah mereka adalah tempat ibadah, dan hasilnya luar biasa. Dari rumah yang kecil itu, dari rumah yang tidak banyak jemaatnya, tetapi Alkitab menyaksikan iman mereka tersiar ke seluruh dunia. Pada waktu itu Roma menjadi ibu kota, kerajaan Roma, pusat politik, pusat pemerintahan, pusat bisnis, sehingga begitu banyak orang lain keluar masuk kota Roma. Dan jemaat rumah tangga ini bersaksi, sehingga kemungkinan besar ada orang-orang dari luar kota Roma mendengarkan Injil dan percaya, dan kembali ke daerahnya. Mereka bercerita bahwa gereja Roma ini adalah gereja yang bersaksi, giat mengabarkan Injil kepada siapa saja yang datang ke kota Roma. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Bisa saja suatu saat, walaupun hal itu kita tidak inginkan, gereja-gereja yang sudah berdiri dengan megah bisa saja suatu saat hancur atau dihancurkan. Tetapi kalau gereja rumah tangga ini tetap ada, maka kekristenan itu tetap bisa survive. Itulah sebabnya hari ini mari kita belajar dari pasangan suami istri ini, agar setiap kita merelakan rumah kita menjadi tempat ibadah, rumah kita tempat orang mencari Tuhan, dan rumah kita tempat orang berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara,
kekristenan akan semakin maju. Persekutuan orang percaya semakin erat. Kita tidak tahu, Aquila dan Priscilla ini bisa saja bukan gembala di rumah mereka pada waktu itu. Tetapi yang paling penting, rumah mereka jadikan menjadi tempat ibadah, menjadi gereja yang kita kenal gereja rumah tangga. Oleh sebab itu hari ini, kalau Tuhan sudah berikan kita rumah, jadikanlah rumah itu menjadi tempat orang mencari Tuhan. Maukah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, rumah saudara menjadi tempat orang mencari Tuhan, mencari firman Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai Aquila dan Priscilla, di mana rumah mereka menjadi tempat ibadah. Oleh sebab itu Tuhan, inilah menjadi teladan bagi kami, sehingga rumah kami juga adalah tempat orang mencari Tuhan. Berkatilah kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara ada punya pergumulan dan ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 71 40. Dan kalau saudara dapat berkat dari firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain, agar mereka diberkati Tuhan sama seperti kita yang sudah diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.